Jauh di dalam bumi pertiwi Indonesia, bisikan-bisikan sejarah menggema tentang harta karun yang hilang, warisan kekayaan yang tak terbayangkan. Majapahit, sebuah kerajaan adidaya, menguasai Nusantara dari abad ke-13 hingga ke-19. Cerita-cerita beredar tentang emas, permata, dan artefak yang disembunyikan pada puncak kejayaan Majapahit. Beberapa orang percaya harta itu terkubur di bawah tanah, dijaga oleh roh-roh kuno. Legenda-legenda ini telah memikat hati generasi ke generasi, memicu banyak sekali ekspedisi perburuan harta karun. Masa kejayaan Majapahit adalah masa keemasan bagi Indonesia, didorong oleh jaringan perdagangan maritim yang berkembang pesat. Keajaiban arsitektur seperti kompleks Candi Megah di Trowulan mengisyaratkan kemewahan kaum elit Majapahit. Para penguasa kerajaan adalah pelindung seni, memesan harta karun indah yang mencerminkan status mereka. Namun seperti halnya semua kerajaan, masa kejayaan Majapahit akhirnya berakhir. Pertikaian internal dan munculnya kekuatan baru menyebabkan kejatuhannya, menjerumuskan kerajaan yang dulunya besar itu ke dalam kekacauan. Dengan jatuhnya Majapahit, nasib harta karunnya yang melegenda menjadi diselimuti ketidakpastian. Kisah Majapahit dimulai pada akhir abad ke-13 dengan Raden Wijaya. Melalui strategi yang cerdik, ia membangun fondasi kerajaan Majapahit yang perkasa. Di bawah para penerusnya, Majapahit berkembang pesat, menjadi pusat kelimpahan hasil pertanian. Budidaya padi berkembang pesat, mendukung pertumbuhan penduduk dan ekspansi ekonomi. Kemakmuran ini memungkinkan investasi dalam ekspansi militer dan pembangunan budaya. Candi-candi dan istana dibangun, menunjukkan arsitektur kerajaan. Pengaruh Majapahit menyebar, menarik para cendekiawan, seniman, dan pedagang dari seluruh penjuru wilayah. Kekuatan sejati Majapahit terletak pada penguasaannya di lautan. Lokasi strategis kepulauan ini menghadirkan peluang unik untuk perdagangan maritim. Kapal-kapal Majapahit yang dikenal sebagai jong membawa banyak sekali muatan melintasi jarak yang jauh. Upaya ini mengubah Majapahit menjadi pusat perdagangan internasional, mendatangkan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan ini mendanai proyek-proyek infrastruktur, upaya budaya, dan ekspansi militer. Pengaruh Majapahit mencapai puncaknya tak tertandingi di wilayah tersebut. Kisah-kisah tentang kemewahan Majapahit menyebar luas, memicu desas-desus tentang perbendaharaan kerajaan yang sangat besar. Beberapa cerita mengklaim harta karun itu disembunyikan di dalam ruang rahasia di bawah istana kerajaan. Yang lain berbicara tentang hutan keramat tempat harta karun itu dikuburkan bersama seorang penguasa yang kuat. Legenda-legenda ini menangkap imajinasi, memicu banyak sekali ekspedisi untuk mencari harta karun yang hilang itu. Pertanyaannya tetap, apakah kisah-kisah ini mengandung kebenaran, ataukah hanya isapan jempol belaka? Penemuan-penemuan arkeologi menawarkan bukti nyata kemewahan Majapahit. Perhiasan emas yang rumit, yang digali dari makam kerajaan, menunjukkan keahlian para pengrajin emas Majapahit. Potongan-potongan ini, yang seringkali menggambarkan makhluk mitos, berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan status. Di balik keindahannya, artefak-artefak ini menawarkan wawasan tentang hierarki sosial dan praktik keagamaan Majapahit. Gema-gema dalam batu dan emas ini memberikan hubungan nyata dengan masa lalu Majapahit. Candi-candi Majapahit berdiri sebagai penjaga bisu, menunjukkan kehebatan arsitektur kerajaan. Trowulan, ibu kota kuno, adalah rumah bagi kompleks candi yang mengesankan yang memadukan pengaruh Hindu dan Buddha. Relief di dinding candi memberikan jendela ke dalam kehidupan sehari-hari dan kepercayaan masyarakat Majapahit. Patung-patung terakota dan perlengkapan rumah tangga mengungkapkan kehidupan masyarakat biasa di dalam kerajaan. Artefak-artefak ini menawarkan gambaran sekilas tentang semangat dan keragaman kehidupan di Majapahit. Industri keramik Majapahit memberikan bukti vitalitas ekonomi dan kecanggihan artistik kerajaan.
Terkenal karena kualitas dan keindahannya, keramik Majapahit sangat dicari di seluruh Asia Tenggara. Penemuan tempat pembakaran dan bengkel membuktikan skala dan organisasi industri ini. Ekspor keramik ini menghasilkan kekayaan yang signifikan, berkontribusi pada kemakmuran kerajaan. Sisa-sisa keramik ini menunjukkan kesenian dan inovasi yang berkembang di bawah pemerintahan Majapahit. Topeng Majapahit yang penuh teka-teki, konon terbuat dari emas murni, diyakini melambangkan dewa atau penguasa yang kuat. Legenda mengatakan bahwa topeng itu memiliki kekuatan mistis, mampu memberikan keberuntungan besar, atau melepaskan kutukan yang mengerikan. Beberapa orang percaya topeng itu disembunyikan di dalam ruang rahasia di bawah reruntuhan Trowulan. Yang lain mengklaim itu diselundupkan keluar dari Jawa selama kemunduran kerajaan. Pencarian topeng adalah perjalanan ke jantung masa lalu Indonesia, sebuah bukti kekuatan sejarah dan legenda yang abadi. Bisikan-bisikan tentang harta karun Majapahit tetap ada dalam catatan sejarah dan cerita rakyat setempat. Teks-teks Jawa kuno menggambarkan kemewahan istana Majapahit dan kekayaannya yang sangat besar. Skala kekayaan Majapahit yang sangat besar mendukung gagasan tentang harta karun yang tersembunyi. Bisikan-bisikan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa legenda harta karun Majapahit terkait erat dengan sejarah kerajaan. Tidak adanya catatan yang pasti, hanya menambah misteri, memicu pengejaran kebenaran sejarah dan daya pikat kekayaan yang hilang. Bisikan-bisikan tentang harta karun Majapahit bergema melalui cerita rakyat setempat dan tradisi lisan. Cerita-cerita berbicara tentang ruang-ruang tersembunyi, lorong-lorong rahasia, dan hutan keramat yang dijaga oleh roh-roh. Salah satu legenda menceritakan tentang terowongan bawah tanah yang menghubungkan istana kerajaan di Trowulan ke berbagai titik di luar kota. Kisah-kisah lain berbicara tentang mata air keramat yang dijaga oleh ular mistis. Tempat harta karun itu konon terendam. Kisah-kisah ini mencerminkan hubungan yang erat dengan tanah dan kepercayaan akan makna spiritual dari lokasi-lokasi tertentu. Kekuatan tradisi lisan yang abadi dalam budaya Indonesia menambah bobot pada kisah-kisah yang dibisikkan ini. Selama berabad-abad, cerita, legenda, dan peristiwa sejarah diturunkan dari generasi ke generasi, melalui mulut ke mulut. Sejarah lisan ini, yang terkait dengan mitologi dan cerita rakyat, berfungsi sebagai gudang ingatan budaya. Legenda-legenda seputar harta karun Majapahit mencerminkan kekaguman yang mendalam terhadap kejayaan kerajaan yang hilang. Kisah-kisah ini menawarkan perspektif unik tentang warisan Majapahit, mengingatkan kita bahwa sejarah adalah permadani perspektif yang saling terkait. Terlepas dari desas-desus yang terus-menerus muncul dari waktu ke waktu, bayangan keraguan tetap menyelimuti keberadaan harta karun Majapahit yang melegenda. Kurangnya bukti fisik yang konkret, seperti peta detail, pesan berkode, atau catatan langsung tentang penyembunyian harta karun tersebut, menimbulkan ketidakpastian atas legenda tersebut. Meskipun tidak adanya bukti bukanlah bukti ketidakhadiran, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran klaim dan kemungkinan keberadaan harta karun tersebut. Orang-orang yang skeptis berpendapat bahwa legenda harta karun Majapahit adalah produk angan-angan, yang dipicu oleh gagasan romantis tentang zaman keemasan yang hilang dan daya pikat kekayaan yang tak terhitung. Mereka menunjuk pada fakta bahwa legenda serupa ada dalam budaya di seluruh dunia, yang seringkali dikaitkan dengan kerajaan yang runtuh dan peradaban yang hilang. Legenda-legenda ini, menurut mereka, berfungsi sebagai bentuk mekanisme coping budaya, cara untuk mempertahankan rasa bangga dan identitas dalam menghadapi kemunduran atau penaklukan. Lebih lanjut, sejarah Pulau Jawa yang penuh gejolak, dengan siklus penaklukan, penjajahan, dan pergolakan, membuat kecil kemungkinan harta karun sebesar itu tetap tersembunyi selama berabad-abad. Kejatuhan Majapahit itu sendiri, yang ditandai oleh perselisihan internal dan munculnya kekuatan baru, akan menghadirkan banyak peluang untuk penjarahan dan perampasan. Dapat dibayangkan bahwa jika harta karun itu memang ada,
harta itu telah ditemukan dan disebarkan sejak lama. Kekayaannya diserap ke dalam pundi-pundi para penakluk atau hilang karena kerusakan waktu. Waktu, pemahat sejarah yang tak henti-hentinya, seringkali mengaburkan kebenaran, hanya menyisakan fragmen dan bisikan tentang apa yang dulu terjadi. Lewatnya berabad-abad telah menebarkan kabut tebal atas nasib harta karun Majapahit, mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Kemunduran kerajaan yang ditandai oleh perselisihan internal dan munculnya kekuatan baru, mengantarkan era ketidakpastian sehingga sulit untuk melacak pergerakan kekayaan dan potensi nasib kekayaan tersembunyi apapun. Catatan dari periode yang penuh gejolak ini langka dan seringkali kontradiktif, menambah tantangan untuk memisahkan fakta sejarah dari catatan yang diromantisasi. Kejatuhan Majapahit bukanlah peristiwa tunggal yang menentukan, melainkan erosi kekuasaan secara bertahap, yang ditandai oleh pergeseran aliansi, konflik regional, dan akhirnya munculnya Kesultanan Islam. Dalam lingkungan yang kacau ini, masuk akal jika catatan apapun yang berkaitan dengan harta karun, jika memang ada, hilang, hancur, atau dibawa pergi ke pelosok Nusantara. Tidak adanya dokumentasi yang dapat diandalkan dari periode ini, menyisakan banyak ruang untuk spekulasi dan dugaan. Apakah faksi di dalam Istana Majapahit yang merasakan keruntuhan kerajaan yang akan segera terjadi, berusaha untuk mengamankan sebagian dari perbendaharaan kerajaan untuk diri mereka sendiri? Atau apakah pasukan penyerang yang ingin menjarah kekayaan kerajaan yang runtuh, secara sistematis membongkar jejak keberadaan harta karun itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap ada, tidak terjawab, dan mungkin tidak akan pernah terjawab, hilang dalam kabut waktu. Pulau Jawa, dengan hutan hujannya yang rimbun, puncak gunung berapi, dan datarannya yang subur, selalu memiliki daya pikat misteri dan keajaiban tersembunyi. Hutan lebat, yang merambah ke tepi peradaban, telah lama menjadi sumber daya tarik dan ketakutan, tempat di mana rahasia kuno konon ditelan oleh semak belukar, hilang termakan waktu. Bukan tidak mungkin harta karun Majapahit, jika memang ada, tersembunyi di bawah akumulasi vegetasi selama berabad-abad. Lokasinya hanya diketahui oleh roh-roh hutan dan bisikan angin. Bentang alam Jawa dihiasi dengan reruntuhan kuno, candi-candi runtuh yang direklamasi oleh alam, dan jalan setapak yang terlupakan menuju jantung hutan. Peninggalan-peninggalan dari masa lampau ini berfungsi sebagai pengingat konstan akan kekayaan sejarah pulau ini, dan kemungkinan bahwa harta karun yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di bawah permukaan, menunggu untuk ditemukan kembali. Legenda lokal berlimpah dengan kisah-kisah tentang kota-kota yang hilang ditelan hutan, hutan keramat yang dijaga oleh makhluk gaib, dan gua-gua tersembunyi yang berisi kekayaan kerajaan yang terlupakan. Kisah-kisah ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi penduduk desa, seringkali mengaburkan batas antara kenyataan dan mitos, sehingga sulit untuk membedakan fakta sejarah dari narasi yang dibumbui. Namun, mereka berbicara tentang keyakinan yang mengakar pada kekuatan tanah untuk menyembunyikan dan mengungkapkan, untuk menyimpan rahasia selama berabad-abad, sebelum menyerahkannya kepada mereka yang dianggap layak. Kemungkinan bahwa harta karun Majapahit terkubur di suatu tempat, di dalam lanskap yang penuh teka-teki ini, hilang di hutan, tetapi tidak terlupakan, terus memikat imajinasi. Terlepas dari kurangnya bukti konkret dan perjalanan waktu selama berabad-abad, legenda harta karun Majapahit terus memberikan pengaruh yang kuat pada imajinasi. Daya pikat kekayaan yang hilang, sensasi perburuan, dan kemungkinan untuk mengungkap hubungan nyata dengan masa lalu yang gemilang terus memicu ekspedisi, menginspirasi para pemburu harta karun, dan memicu perdebatan di antara para sejarawan dan arkeolog. Kekuatan legenda yang tak lekang oleh waktu terletak tidak hanya pada janji kekayaan materi, tetapi juga pada gambaran sekilas yang menggoda tentang masa lampau. Pencarian harta karun Majapahit dalam banyak hal mencerminkan pencarian manusia yang lebih luas akan pengetahuan, makna, dan hubungan dengan masa lalu. Ini berbicara tentang keingintahuan bawaan kita tentang dunia di sekitar kita, keinginan kita untuk mengungkap misteri, dan ketertarikan kita pada cerita-cerita yang mengaburkan batas antara fakta dan fiksi.
Legenda tersebut berfungsi sebagai pengingat bahwa sejarah bukanlah narasi statis yang mapan, melainkan proses penemuan, interpretasi, dan reinterpretasi yang berkelanjutan. Apakah harta karun itu pernah ditemukan atau tidak, pencarian itu sendiri memiliki nilai. Ini mendorong kita untuk mempelajari arsip sejarah, menjelajahi lanskap nenek moyang kita, dan terlibat dengan cerita dan legenda yang telah membentuk pemahaman kita tentang masa lalu. Pengejaran kekayaan Majapahit yang hilang, baik secara harfiah maupun metaforis, berpotensi untuk mengungkap tidak hanya harta karun yang nyata, tetapi juga kebenaran tersembunyi tentang diri kita sendiri, sejarah kita, dan kekuatan imajinasi manusia yang tak lekang oleh waktu. Legenda Harta Karun Majapahit yang Tersembunyi, sebuah kisah yang dijalin dari benang merah sejarah, cerita rakyat, dan daya pikat hal yang tidak diketahui, terus memikat imajinasi. Sementara keberadaan timbunan emas dan permata fisik tetap tidak terbukti, pencarian untuk mengungkap kebenaran tentang kekayaan Majapahit mengungkapkan jenis harta karun yang berbeda, harta karun yang tertanam dalam ingatan budaya dan warisan sejarah Indonesia. Bisikan-bisikan yang bergema dari masa lalu, sisa-sisa arkeologi, dan kekuatan tradisi lisan yang tak lekang oleh waktu, semuanya menunjukkan periode kemakmuran yang tak tertandingi, pencapaian artistik dan pengaruh budaya. Kekayaan Majapahit yang sesungguhnya tidak hanya terletak pada akumulasi harta benda, tetapi juga pada penciptaan masyarakat yang dinamis dan canggih, yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Nusantara dan sekitarnya. Warisan kerajaan tetap hidup di candi-candi Trowulan yang rumit, keindahan karya emas Majapahit yang halus, dan kisah-kisah abadi yang terus diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkin harta karun paling berharga yang ditinggalkan Majapahit bukanlah sesuatu yang dapat digali dari bumi, atau ditemukan dari reruntuhan kuno. Itu adalah warisan tak berwujud dari inovasi budaya, ekspresi artistik, dan semangat eksplorasi dan pertukaran yang terus menginspirasi dan memengaruhi identitas Indonesia hingga saat ini. Pengejaran kekayaan Majapahit yang hilang, baik secara harfiah maupun metaforis, berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang pentingnya melestarikan dan belajar dari masa lalu, untuk menggali harta karun tersembunyi yang ada dalam warisan budaya kita sendiri. Kisah harta karun Majapahit pada akhirnya adalah kisah tentang kekuatan mendongeng yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah bukti kapasitas manusia untuk bertanya-tanya, ketertarikan kita pada hal yang tidak diketahui, dan keinginan kita untuk menemukan makna dan koneksi melalui narasi yang menjembatani kesenjangan antar generasi. Legenda yang diturunkan melalui tradisi lisan selama berabad-abad telah hidup sendiri, berkembang, dan beradaptasi dengan setiap penceritaan kembali, menjadi bagian integral dari jalinan budaya Indonesia. Meskipun perdebatan tentang keberadaan harta karun tersebut mungkin tidak akan pernah terselesaikan secara pasti, pengejaran itu sendiri memiliki nilai. Ini mendorong kita untuk mempelajari arsip sejarah, menjelajahi lanskap nenek moyang kita, dan terlibat dengan cerita dan legenda yang telah membentuk pemahaman kita tentang masa lalu. Pencarian kekayaan Majapahit yang hilang, baik secara harfiah maupun metaforis, berpotensi untuk mengungkap tidak hanya harta karun yang nyata, tetapi juga kebenaran tersembunyi tentang diri kita sendiri, sejarah kita, dan kekuatan imajinasi manusia yang tak lekang oleh waktu. Harta karun Majapahit yang sebenarnya tidak terletak di ruang tersembunyi atau di bawah mata air keramat, tetapi pada warisan adi dari kerajaan yang dulunya besar, warisan yang terukir di batu, terjalin menjadi tekstil, dilestarikan dalam tradisi lisan, dan terbawa dalam hati masyarakat Indonesia. Ini adalah warisan yang terus menginspirasi kekaguman, memicu rasa ingin tahu, dan mengingatkan kita bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang selama kita menjaga ceritanya tetap hidup.